Apakah teman-teman bingung? Kira-kira apa saja ide yang bisa kita kembangkan untuk dijadikan konten bagi seorang guru? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kembali lagi bersama saya Abdul Rashid. Saat saya memutuskan untuk kembali membuat konten di channel ini, saya sempat berpikir, kira-kira konten apa yang tepat yang bisa saya kembangkan. Dimana sebelumnya saya pernah membuat video tentang pendidikan yang secara khusus waktu itu saya membahas tentang bagaimana cara menulis dan menyambung huruf Arab atau huruf hijaiyah. Video ini kemudian banyak sekali mendatangkan penonton, banyak sekali orang yang menonton video ini. Yang sampai hari ini video tersebut kemudian ditonton lebih dari 104.000 kali. Sebelum melanjutkan untuk membuat video-video yang lain, ada beberapa hal yang perlu saya pertimbangkan terlebih dahulu. Mulai dari kesiapan saya, materi saya, dan juga seberapa banyak video-video nanti yang akan saya upload memberikan manfaat kepada siapapun yang menonton. Setelah saya melakukan riset, kemudian saya mencari informasi sana-sini, akhirnya saya putuskan tema dalam channel ini adalah tentang pendidikan dan keseharian saya sebagai seorang guru. Kenapa tema ini yang saya pilih? Jawabannya ada dua. Satu, tema ini merupakan keseharian saya, keseharian yang akan saya jalani, keseharian yang akan saya hadapi, di mana saya yakin akan ada banyak sekali ide-ide yang bisa saya eksplor, yang bisa saya kembangkan, yang nantinya bisa bermanfaat kepada siapapun yang menonton. Alasan kedua, sampai saat ini banyak sekali guru-guru yang menjadikan YouTube sebagai platform untuk mencari informasi. Mulai dari materi pembelajaran, kemudian media pembelajaran, model pembelajaran. Nah, ini kemudian nanti dijadikan bahan pelengkap, bahan penunjang untuk kegiatan belajar mengajar di kelas oleh guru yang bersangkutan. Hal ini tentunya nanti juga akan berpengaruh kepada video saya yang telah saya buat. Jadi nantinya harapan saya akan banyak yang mencarinya. Kemudian nantinya ketika sudah didapatkan oleh guru, video-video saya ini akan memberi manfaat kepada mereka. Nah, dari teman-teman semua yang nonton video ini, apa ada yang seperti saya ingin aktif di YouTube untuk berbagi dan menebar manfaat kepada guru-guru yang lain? Jika iya, kemudian apakah teman-teman bingung? Kira-kira idenya, kira-kira apa saja ide yang bisa kita kembangkan untuk dijadikan konten bagi seorang guru? Saya punya jawaban dari pertanyaan itu. Namun, sebelum saya sampaikan jawabannya, teman-teman jangan lupa untuk subscribe channel ini ya. Kemudian nanti juga share, like, komentar video ini biar komplit. Yang pertama, buat video tentang media pembelajaran. Ide konten ini tentu sangat tepat bagi seorang guru yang memiliki channel YouTube, kemudian ingin berbagi kepada teman-teman guru yang lain. Media pembelajaran adalah hal yang paling banyak dicari oleh guru dalam menunjang kegiatan belajar mengajar di kelas. Media pembelajaran bisa menjadi ide konten karena materinya tentu sangat banyak ya teman-teman. Contohnya saja, saya sebagai guru informatika dan ngajar di kelas 8 bisa membuat media pembelajaran tentang satu misalkan sejarah internet dan intranet, kemudian tentang jaringan komputer, terus kemudian tentang dasar pemrograman. Nah, ini bisa terus berkembang, bisa terus kita lanjutkan materi-materi yang lain. Nah, tentunya hal ini akan sangat membantu kita sebagai guru yang kemudian punya channel YouTube, karena
ada banyak sekali materi yang bisa kita jadikan sebagai konten. Tinggal bagaimana kita bisa mengolah konten itu, misalkan mulai dari medianya, misalkan dari PowerPoint misalkan, atau kalau tidak animasi, atau bahkan kita bisa menjelaskan secara mandiri. Namun yang pasti video media pembelajaran, konten tentang media pembelajaran akan sangat banyak dicari oleh guru-guru yang lain. Nah, dari sisi manfaat misalkan, tentu ini sangat bermanfaat, akan membantu kegiatan belajar mengajar guru yang lain. Karena dengan adanya konten atau video media pembelajaran, seorang guru bisa menambah wawasan kepada siswa bahwa materi-materi itu tidak hanya ada di buku pelajaran saja, melainkan dari video media pembelajaran. Dari sisi keseharian guru misalkan, ini tentu sangat mudah bagi kita yang sudah menguasai materi. Jadi saya rasa kita bisa dengan mudah membuat kontennya, karena ini sudah menjadi materi kita sehari-hari. Tentunya kita akan lebih mudah memahami, menguasai materi tersebut. Ide konten yang kedua yang bisa guru kembangkan dalam sebuah video, yaitu tentang tugas tambahan seorang guru di sekolah. Tugas tambahan yang saya maksud adalah tugas yang diberikan sekolah kepada kita selain mengajar di kelas. Contohnya misalkan wakil kepala, terus kemudian koordinator, kemudian bendahara, wali kelas, operator sekolah, dan tugas-tugas tambahan yang lain. Kenapa ide ini juga bisa kita kembangkan? Karena ini saya mengalami sendiri teman-teman. Jadi selain saya aktif di YouTube, saya juga punya blog yang sampai saat ini masih saya kelola. Alamatnya teman-teman nanti bisa cek di kopiahputih.com. Nah, dalam blog ini saya punya 2 tema tulisan. Yang pertama tentang wali kelas, dan kemudian yang kedua tentang bendahara sekolah. Nah, tulisan-tulisan dengan tema ini teman-teman sampai sekarang masih banyak sekali dikunjungi oleh pembaca. Jadi ini adalah peluang kita sebagai guru yang kemudian punya channel di YouTube. Tentunya kita bisa mengembangkan tugas tambahan guru di sekolah sebagai konten kita. Karena sekali lagi, ini adalah hal yang masih banyak dicari oleh guru-guru yang lain. Soal materi dan manfaat tentu jangan ditanya teman-teman. Karena dari materi misalkan, dari sisi wali kelas saja, mulai dari tugasnya wali kelas apa, kemudian dokumen-dokumen wali kelas apa, terus kemudian nantinya seharian wali kelas apa. Nah, ini bisa kita kembangkan teman-teman. Selain itu mungkin dari bendahara, ini juga dari bendahara sepengalaman saya banyak sekali materi-materi yang bisa dikembangkan. Terus kemudian dari tugas-tugas tambahan lain banyak, nanti bisa dicari teman-teman. Misalkan saat ini menjadi wakil kepala sekolah misalkan, bisa mengembangkan program kerjanya wakil kepala sekolah apa, terus kemudian tujuannya ada jabatan atau tugas tambahan wakil kepala sekolah, bisa dikembangkan. Seperti itu teman-teman. Terus kemudian dari sisi kemanfaatan, tentu sekali lagi ketika kita membuat konten tentang tema-tema tertentu, tujuannya adalah agar kita memberi manfaat kepada siapa saja menonton. Termasuk juga dari sisi tugas tambahan sebagai guru ini teman-teman. Selain aktivitas mengajar di kelas, ide konten ketiga adalah keahlian lain yang teman-teman miliki. Keahlian ini misalkan ada teman-teman punya keahlian dalam bidang teknologi informasi atau dalam sisi komputer misalkan. Teman-teman bisa membuat konten tentang tutorial. Tutorial dari apa saja? Misalkan tutorial memperbaiki file yang rusak. Terus kemudian nantinya teman-teman bisa membuat tutorial cara mempercepat loading komputer misalkan. Nah, ini atau kalau tidak teman-teman bisa membuat konten tentang keseharian teman-teman di rumah. Misalkan di rumah teman-teman punya taman,
cara merawat taman bagaimana, atau kalau tidak misalkan teman-teman punya keahlian dalam bidang elektronika, misalkan perbaikan kulkas yang rusak, atau kalau tidak perbaikan TV yang rusak, ini bisa teman-teman jadikan konten. Ide konten ini tentu sangat menarik sekali dan bisa dikemas dalam sebuah video. Tentunya akan banyak sekali juga yang mencari dan juga bisa didapatkan manfaatnya. Nah, itu teman-teman beberapa ide konten yang bisa dikembangkan bagi teman-teman yang sekarang mengelola channel dengan tema pendidikan dan keseharian guru. Semoga bermanfaat, selamat berkarya, salam bahagia, dan kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.